Oke, selamat datang di channel Ateatim. Terima kasih kepada semuanya yang setia menonton channel saya. Mudah-mudahan Anda selalu senantiasa diberikan kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani. Di sini saya akan bercerita tentang kisah saya dulu, atau mungkin kisah Anda, siapapun itu, atau siapa saja, yang mana kita semua itu mungkin bingung dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Kadang kita bingung. Di sisi lain kita itu pengen maju, di sisi lain kita itu pengen bertahan, di sisi lain kita itu pengen membereskan hal-hal sesuatu yang lain seperti utang. Nah, di saat kondisi serba susah, kondisi kita tuh sangat terpuruk, anggaplah kita itu berada di posisi hidup paling nadir, hidup paling susah, paling terpuruk di antara orang-orang. Contoh, semisal kita itu banyak utang, keluar, di mana utang tersebut kita tuh harus bayar. Dan utang itu adalah masa lalu kita yang harus kita bereskan. Di sisi lain, kita harus ingat juga masa hari ini, masa sekarang. Dalam arti masa sekarang ini kita harus bisa bertahan hidup. Apakah kita harus memikirkan masa lalu, membereskan masa lalu, atau kita harus memikirkan masa sekarang, bertahan hidup? Karena untuk hidup pun kadang kita susah, untuk makan pun kadang kita susah. Kenapa? Kita tidak punya income yang masuk gitu. Dan di sisi lain kita pun harus memikirkan masa depan. Memikirkan masa depan ini dalam arti kita harus memikirkan merintis usaha biar ada pemasukan, biar masa depan kita itu cerah ke depannya. Nah, di saat kondisi seperti ini, apakah kita harus memikirkan masa lalu, membereskan masa lalu, apakah kita harus membereskan masa sekarang atau masa depan? Nanti setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi begini, mungkin kebanyakan orang di saat susah begini, ada sebagian orang mungkin kebanyakannya itu bertahan. Kita harus bisa bertahan lah, yang penting makan aja. Boro-boro usaha, kita kan nggak punya usaha, nganggur. Udah jelas nganggur, nggak punya usaha, utang banyak. Ya yang penting bertahan aja dulu, bisa makan aja dulu. Terus kita bisa memenuhi kehidupan sehari-hari aja dulu. Itu mungkin kebanyakan orang. Ada lagi mungkin di sisi lain, orang-orang membereskan utang dulu. Membereskan utang dulu dari kerja, ya buat makan, misalnya buat bayar utang. Dari kerja misalnya buat makan terus bayar utang. Ada lagi yang memikirkan mungkin masa depan. Nah, gimana di saat kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Di saat kita gak punya uang, banyak utang, gak punya perusahaan, untuk makan pun susah, maka yang paling utama kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Anda. Kita harus bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang Maha Kaya. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, kita harus bisa mendekatkan diri kepada yang punya segalanya gitu. Dekatkan diri dengan cara beribadah, dekatkan diri kita dengan cara berdoa, meminta-minta gitu ya kepada Tuhan Anda, siapapun itu. Nah, dengan begitu, langkah kedua, kita harus mendekatkan diri kepada orang tua kita. Kita minta doa dari orang tua kita. Dekatkan diri, minta doanya. Yang pertama, kita dekatkan diri kepada Tuhan kita. Yang kedua, kita dekatkan diri kepada orang tua kita. Dan yang ketiga, kita harus bisa mendekatkan diri kepada orang yang punya utang. Kita utang ke dia, kita dekatkan diri gitu. Kita ngomong gitu, jujur apa adanya gitu. Dan dengan begitu, nah, masa lalu itu akan ringan. Walaupun secara jelasnya hutang itu belum beres gitu, tapi akan merasa ringan. Kenapa? Kita mendekatkan diri, kita cerita begini suka adanya, hari ini belum bisa bayar, kalau saya begitu dulu. Nah, setelah itu
Apa yang saya lakukan di saat kondisi susah seperti itu? Yang saya lakukan, saya mendekatkan diri yang ketiganya ke kota. Dalam arti saya berhijrah ke kota untuk mencari kerja di kota. Otomatis kita bisa untuk bertahan hidup dan sisanya kalau saya untuk merintis masa depan gitu. Kalau saya masa depan yang dirintis, bukan masa lalu, bukan masa sekarang, tapi rintislah masa depan. Karena dengan merintis usaha, kita itu nantinya akan bisa membereskan masa lalu hutang kita dan akan bisa bertahan. Oke? Nah, begitu. Itu diantaranya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Kenapa? Karena di saat kita minus gak punya apa-apa, apa yang harus kita bayarkan? Sementara kita ke kota itu cuman kerja, mencari pekerjaan, melamar kerja, itu juga cuman cukup buat makan, buat makan. Nah, namun di sisi lain kita tuh harus maju. Nah, disitulah kita harus bisa menyisihkan uang untuk bisa mengumpulkannya untuk menjadikan usaha. Dan setelah itu, setelah jalan usaha satu, kumpulkan lagi untuk usaha cabang 1, 2, 3 terus. Setelah itu nanti akan bisa membayar masa lalu dan bisa membereskan masa yang sekarang. Itu yang saya lakukan. Oke? Karena kalau kita bayar utang, kita bakalan habis uangnya. Kalau untuk bertahan juga kita bakalan habis. Dan dengan masa lalu itu dan dengan memikirkan masa depan itu akan bisa membereskan masa hari ini dan masa lalu. Oke, tapi kalau kita memikirkan masa lalu, bayar utang, tidak mungkin bisa selesai masa hari ini dan masa yang akan datang. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan Anda paham, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Salam dari saya, A.A. Teatip.